Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Evi Sayono. Perkenankan saya di hari ini ingin kembali sedikit berbagi terkait buku yang sedang saya baca mengenai pembelajaran terdiferensiasi. Saya membaca buku yang berjudul How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classroom yang ditulis oleh Carol Ann Tomlinson. Ini adalah video ketiga yang akan menceritakan ringkasan dari bab 7 dari buku ini. Bab 7 sendiri berjudul Strategies for Managing a Differentiated Classroom. Baik teman-teman, sebelum teman-teman mendengarkan penjelasan dari bab 7 ini, kalau teman-teman berkenan dan belum sempat subscribe, silakan diklik tanda subscribe-nya ya. Teman-teman juga boleh klik tanda lonceng, sehingga teman-teman akan dapat dengan cepat terupdate apabila saya memposting video baru. Kalau teman-teman berkenan, teman-teman juga boleh mengklik tanda like, tanda jempol, apabila teman-teman menyukai video ini. Nah, teman-teman juga boleh share link dari video ini ke sosial media yang teman-teman punya, sehingga akan semakin banyak rekan-rekan guru yang akan bisa belajar bersama kita terkait pembelajaran terdiferensiasi. Terakhir, ditunggu saran, kritik, dan komentarnya di kolom komentar. Baik teman-teman, selamat mendengarkan. Nah, teman-teman, pada bab ke-7 ini dibahas ada 18 strategi kunci atau strategi yang paling penting yang bisa kita gunakan untuk memenuhi tantangan ketika kita mengelola sebuah kelas yang menerapkan pembelajaran terdiferensiasi. Nah, kalau di video 1 sudah dibahas strategi pertama, yakni kita harus punya rasional atau alasan kenapa kita menerapkan pembelajaran terdiferensiasi. Lalu yang strategi kedua adalah kita diminta untuk mempelajari siswa kita dengan baik. Nah, strategi ketiga yang akan diceritakan di part 3 video ini membahas tentang mulailah melakukan pembelajaran terdiferensiasi dengan kecepatan yang nyaman bagi kita. Jadi kita disarankan untuk mulailah melakukan pembelajaran terdiferensiasi dengan kecepatannya belajar kita sendiri ya, yang nyaman buat kita. Baik teman-teman, strategi ketiga dari 18 strategi kunci atau strategi penting yang dapat kita lakukan ketika kita hendak memulai melakukan pembelajaran terdiferensiasi di kelas. Nah, yang akan kita bahas adalah strategi ketiga, yaitu kita disarankan untuk memulai melakukan pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan kecepatan belajar kita sendiri, agar nyaman untuk kita. Nah, teman-teman, dalam sebuah kelas berdiferensiasi, itu ada siswa dan ada guru tentunya. Nah, sebenarnya dua-duanya itu sedang belajar. Siswanya belajar terkait sebuah topik atau keterampilan atau konsep dalam kecepatan mereka sendiri. Kalau misalnya siswanya agak kesulitan, mungkin kita bisa memperlambat ritme belajarnya. Tugasnya kita kasih waktu lebih lama. Kalau siswanya agak cepat, mungkin kita bisa modifikasi lagi dalam durasi waktu. Jadi kita membantu siswa belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri. Nah, sama halnya dengan guru. Jadi guru sebenarnya juga lagi belajar. Belajar apa? Guru sedang mempelajari siswanya sendiri dan belajar bagaimana caranya mengajar mereka sesuai dengan apa yang dibutuhkan mereka. Dalam kecepatan kita sendiri sebagai guru. Guru juga kecepatannya beda-beda ya teman-teman. Nah, ini apa yang dimaksud dengan kecepatan kita sendiri dalam mempelajari siswa? Kita akan dengarkan di slide berikutnya. Nah, misalnya seperti ini, kita nih lagi mau mengajar pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Kemudian kita mau ngajarin membaca pemahaman dan kita perlu sumber belajar. Sumber belajarnya kayaknya mau pakai teks misalnya ya. Teks dalam bentuk cetak. Nah, kita mau gunakan media ajar atau sumber belajar yang mana? Misalnya nih, sumber belajar kan macam-macam ya. Apakah saya mau pakai teks 1, teks kedua, teks ketiga? Jadi teksnya ada macam-macam. Atau saya mau pakai teksnya satu saja, tapi kemudian saya akan mendiferensiasi waktu atau durasi belajarnya. Mana yang lebih nyaman untuk kita gunakan saat ini? Kalau misalnya kita baru belajar, baru menggunakan pembelajaran terdiferensiasi, dan kayaknya kalau ngumpulin teks 1, 2, 3, 4, itu ngumpulin teksnya banyak kayaknya agak ribet ya. Terus kita mau coba, ya udah saya cobanya ini aja deh, teksnya satu saja,
Tapi kemudian saya akan membedakan durasi waktu atau membedakan support yang saya berikan kepada siswa. Nggak apa-apa, kita sesuaikan dengan kecepatan belajar kita, kan kita lagi belajar. Baik teman-teman, nah sekarang kalau misalnya guru atau kita mengajar lebih dari satu mata pelajaran, mana dulu yang akan saya lakukan? Nah, disarankan oleh Carol Ann Tomlinson kalau misalnya kita mengajar lebih dari satu mata pelajaran, misalnya bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Nah, kita disarankan untuk memilih satu mata pelajaran dulu yang paling kita sukai. Nah, lalu kita bisa mulai melakukan kegiatan mengajar dengan pembelajaran terdiferensiasi. Misalnya, saya suka bahasa Inggris, maka saya akan terlebih dahulu melakukan pembelajaran terdiferensiasi di pelajaran bahasa Inggris dulu. Kan baru belajar, jadi nggak apa-apa pilih salah satu dulu. Nanti kalau sudah lancar, mungkin bisa ketiganya dilakukan. Nah, bagaimana kalau kita sebagai guru kemudian mengajar lebih dari satu kelas? Misalnya seperti guru-guru SMP atau SMA, ngajarnya 4 kelas atau 5 kelas atau 6 kelas. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau kita baru belajar, menurut Carol Ann Tomlinson, kita bisa memilih satu kelas yang kita anggap paling mudah untuk di-manage, atau kelas yang paling mudah untuk kita handle. Di kelas itulah kita bisa mencoba mengajar dengan menggunakan pembelajaran terdiferensiasi. Nggak apa-apa, misalnya kita ngajar 4 kelas, satu dulu yang kita pilih, yang paling gampang kita handle. Kan baru belajar, jadi nggak apa-apa. Nah, teman-teman, jadi pada intinya, Carol Ann Tomlinson mengatakan bahwa ketika kita baru mulai mencoba untuk mengajar dengan pembelajaran terdiferensiasi, kita bisa merancang atau memilih kegiatan yang persiapannya paling memudahkan kita. Nah, kalau masih belajar ya, nanti dalam waktu 2 tahun kalau kita rajin mencoba, kita akan menjadi lebih terbiasa dan akan merasa bahwa pembelajaran terdiferensiasi ini mudah atau manageable dilakukan. Baik teman-teman, demikian adalah strategi kunci ketiga yang dapat kita gunakan ketika kita mulai belajar mengajar menggunakan pembelajaran terdiferensiasi. Strategi ketiga, mulailah melakukan pembelajaran terdiferensiasi dengan kecepatan belajar kita sendiri yang nyaman untuk kita. Baik teman-teman, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan melihat video saya ini. Bagi teman-teman yang belum sempat subscribe, silakan diklik tanda subscribe-nya ya. Teman-teman juga boleh klik tanda lonceng, sehingga ketika saya mengupload video baru, maka teman-teman akan dapat dengan sendirinya terupdate. Teman-teman juga boleh klik tanda like jika teman-teman menyukai video ini, dan kemudian membagikan atau share link video ini ke sosial media yang teman-teman punya. Sehingga akan semakin banyak lagi teman-teman guru yang dapat belajar bersama-sama kita mengenai pembelajaran terdiferensiasi. Ditunggu juga kritik, saran, dan feedback-nya di kolom komentar. Saya Evi Sayono, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.